Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa menuntut ilmu. Seandainya tidak ada dalil lain, seandainya tidak ada keterangan lain dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang fadilah ilmu, keutamaan menuntut ilmu, sebenarnya sudah cukup ketika Nabi Musa alaihissalam sudah jadi nabi, sudah jadi rasul. Pasti kesibukannya sebagai nabi, kesibukannya sebagai rasul, berdakwah, mengawal umat, tapi dia tinggalkan pekerjaan itu. Dia tinggalkan mengawal umat, lalu pergi mencari ilmu. Beliau nabi dan rasul, pasti pekerjaan sebagai nabi dan rasul membimbing umat sebagaimana tugas nabi dan rasul. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Atau huwa alladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Rasul itu terus menerus yatlu alaihim, baca ayat, wal hikmah, sampaikan pesan ilmu yang bernama hikmah, wa yuzakkihim, mensucikan hamba-hamba Allah dengan mengajarkan at-tazkiyah lin nufus, membersihkan jiwa, dibersihkan dari syirik, dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak layak. Tidak ada lagi pekerjaan dan profesi tertinggi melebihi nabi dan rasul. Tapi Nabi Musa pergi mencari ilmu. Seandainya tidak ada dalil lain, keterangan lain yang bicara tentang fadilah ilmu, perginya Nabi Musa itu mencari ilmu, sudah cukup keterangan sangat jelas. Ilmu itu penting. Ilmu itu kebutuhan. Karena Nabi Musa sendiri pergi mencari ilmu. Dan ini saya ingatkan sekali lagi, ikhwah, jangan bosan dan jangan sombong duduk di majelis ilmu. Jangan gengsi. Kalau Anda sudah ustaz, sudah mubalik, sudah ulama, sudah sarjana, lalu tidak mau duduk di majelis ilmu, yang mungkin bukan sarjana. Cari. Kita akan lihat nanti bagaimana Nabi Musa pergi belajar kepada Khidir. Posisi Nabi Musa tentu lebih tinggi, rasul, tapi pergi belajar kepada yang bukan rasul. Ini penting supaya menggeser pikiran-pikiran kita. Ada sebagian orang kalau bukan di atasnya dia tidak mau ambil ilmu. Enggak. Ilmu itu didapat bisa di atas kita, bisa sederajat dengan kita, dan bisa lebih rendah dibanding dengan kita. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
dia mengambil ilmu dari pemelihara anjing dan tukang pelihara anjing. Imam Syafi'i dengan kemuliaan ilmunya, siapa yang bisa tandingi? Tapi ada yang tidak dikatakan Imam Syafi'i. Apa itu? Apa ciri-cirinya anjing yang sudah balik, yang sudah dewasa? Imam Syafi'i tidak tahu. Tapi pemelihara anjing tahu membedakan anjing anak-anak dengan anjing yang bukan anak-anak. Diketahui cara kencingnya. Anjing yang sudah dewasa, kencingnya angkat satu kaki. Kalau anjing yang belum dewasa, dia tidak angkat kakinya. Kalau sini sudah dewasa, angkat satu. Tapi kan kita bukan anjing. Ini menunjukkan ilmu itu sehebat apapun, ada yang kita tidak ketahui. Para hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihissalam nanti berjalan dari menyeberang lautan, ada burung yang ikut di perahu tersebut mematuk air di lautan yang luas itu. Kata Nabi Musa, ilmu manusia itu adalah seperti burung itu patok sedikit air di lautan. Itulah ilmunya manusia yang ikut dipatok oleh burung tersebut. Sedangkan air yang masih tersisa, itulah ilmunya Allah. Nggak ada apa-apanya kita. Karena itu kita pakai kaidah ayat yang sangat besar. Ar-Rahman, Allah itu adalah Allama al-insan ma lam ya'lam. Dialah mengajari manusia dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Maka bukan kita cerdas karena guru kita, bukan kita cerdas kita dapat ilmu, tapi Allah yang kehendaki ilmu itu masuk. Supaya guru tidak putus asa, kalau diajari, tidak juga tahu. Memang bukan kita yang pindahkan ilmu itu, bukan kita mengajari. Allamal insan, dialah Allah. Allam insan, manusia itu mengalami alam dari yang dia tidak tahu. Ini anak-anak ini yang masuk ya, berapa orang ini? Lebih 10 ya? Ya, berapa? 12 atau 13. Ini perlakuannya sama, caranya sama, fasilitasnya sama, tempatnya sama. Tapi ada nanti yang dapat ilmu Quran di sini hebat, bisa hatam 30 juz, ada juga tidak mau naik juznya. Sebab orang tua juga harus tahu, ya maunya kita habis semua 30 juz, tapi menyimpang ayat Quran itu bukan maunya kita. Kayaknya tolong, jangan andalkan dirimu menghafal. Minta doa kepada Allah sebelum anda menghafal. Ya Allah, ajari ilmu saya dengan caramu. Ajari ilmu kepadaku. Karena itu apa? Rabbi zidni ilman. Itu doanya juga Nabi Musa itu. Dalam mencari ilmu, doanya Nabi Musa itu. Rabbi zidni. Oh, nanti lafaznya diperbaiki karena ada sering-sering Rabbi zidni, bukan si zid. Zada yazid zid. Zidni, tambahkan ilmu. Itu bunyinya Rabbi zidni ilman.
Adapun warzuqni faman, ya itu bukan sambungannya. Itu tambahan. Bukan dari ayat, bukan dari hadis. Para ulama sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita coba melanjutkan pembahasan bagaimana Nabi Musa alaihissalam pergi mencari ilmu. Ya. Disebutkan fa'allahu ilaihi, Allah wahyukan kepada Nabi Musa, anna abdan min ibadi majma'il bahraini, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang ada di pertemuan dua buah lautan. Dia itu a'lamu minka, lebih tahu sebagian ilmu daripada engkau. Jadi ada ilmunya Nabi Musa dimiliki, tidak dimiliki guru itu, dan ada yang tidak dimiliki Nabi Musa ada pada guru itu. Dan seperti itulah kita, Pak. Setiap manusia sehebat apapun, ada yang dia tidak ketahui. Sehebat apapun. Qala Musa, maka Musa berkata kepada Allah dengan dalil langsung, ini kelebihan Musa. Wa kallama Allah Musa taklima, bicara langsung kepada Allah. Rabbi kaifa li bi, bagaimana saya bisa sampai di tempat itu? Begitu Nabi Musa diberitahu, pergi kau belajar kepada seorang guru yang ilmunya ada yang dia tahu, engkau tidak tahu. Nanti ini bertemu dua guru, tapi posisinya Musa itu guru. Tidak ada bantahan Nabi Musa sedikit pun. Dia berkata, ya Rabb, bagaimana caraku bisa sampai di situ, tempatnya manusia itu? Fakir lalu dikatakan pada dia, Musa, ahmil huta fil miktan, kamu bawa ikan kering, ikan mati, kasih masuk di keranjang. Jadi modalmu kalau mau dapat itu, bawa ikan mati. Ini coba lihat, Pak, cara Allah itu mengajari Nabi Musa, disuruh bawa ikan mati, ikan kering. Ikan kering. Apa hubungannya ikan kering dengan pergi mencari ilmu, mencari guru? Begitu caranya. Nggak perlu ditanya apa hubungannya.